A3 akan mempresentasikan sebuah video yang berjudul Contoh simpangan yang terjadi pada gedung dengan tracing menggunakan aplikasi SAP SAP 2000. Ayo ikuti keseruan kami. Pengertian simpangan dan bracing. Dalam konteks bangunan, simpangan pada bracing adalah pergerakan ke samping atau penurunan yang terjadi di tiap lantai akibat gaya yang menekan samping seperti gempa. Nah, pergerakan ini dapat dikurangi atau dikontrol dengan adanya elemen bracing yang dipasang. Nah, bracing bertugas untuk memperkuat titik-titik kritis dan mencegah pergerakan berlebihan antar lantai sehingga membuat bangunan lebih kuat dan stabil. Sedangkan simpangan pada bracing artinya itu pergeseran horizontal antar lantai suatu bangunan yang terjadi karena adanya gaya horizontal seperti beban pada gempa. Bracing juga berfungsi sebagai pengaku yang menambah kekakuan struktur agar simpangan tersebut bisa dikurangi. Bracing bisa ditempatkan di titik buhul atau dalam bentuk batang diagonal untuk memperkuat struktur suatu bangunan. Simpangan antar lantai adalah pergerakan horizontal di setiap tingkat bangunan. Nah, simpangan ini juga biasanya terjadi karena adanya gaya lateral seperti beban gempa yang menyebabkan bangunan bergeser ke samping. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Baik Maya Azula Astiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu pengaruh bracing pada gedung vertikal. Salah satu cara untuk memperoleh ketahanan terhadap respon gempa yaitu dengan cara menambah kekakuan pada struktur bangunannya. Nah, cara memperoleh kekakuan pada suatu bangunan yaitu dengan cara menambahkan pengekang atau bracing pada struktur bangunan tersebut. Jenis bracing yang sering digunakan pada umumnya yaitu bracing dua diagonal yang saling menyilang. Bracing diagonal seperti itu dapat menahan gaya tarik dan gaya gesek yang bergantungan pada arah horizontalnya, di mana gaya-gaya tersebut dapat ditahan oleh silangan bracing bersama dengan balok dan kolom sebagai satu kesatuan. Selain itu, sistem rangka bracing memiliki keuntungan untuk memenuhi persyaratan yang dipenuhi oleh sistem tahan gempa, yaitu kekuatan atau stiffness dan ductilitas yang baik. Oleh sebab itu, pada sistem struktural, ketidakstabilan struktur merupakan hal yang amat penting untuk dihindari. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan untuk gedung dengan tinggi berapapun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Baik Maya. Nah, materi yang saya dapat ini yaitu langkah-langkah menganalisis simpangan pada bangunan gedung menggunakan bracing pada aplikasi SAP 2000. Sebelum kita menuju ke langkah-langkahnya, alangkah baiknya saya jelaskan dulu tentang aplikasi SAP 2000 ini. Analisa struktur merupakan ilmu untuk menentukan efek dari beban pada struktur fisik dan komponennya. Adapun cabang pemakaiannya yaitu analisa struktur, jembatan, perkakas, mesin, tanah, dan lain-lainnya. Analisis struktur menggabungkan bidang mekanika teknik, teknik material, dan matematika teknik untuk menghitung deformasi struktur, daya internal, tekanan, reaksi, tumpuan, percepatan, dan stabilitas. Prinsip utama SAP 2000 adalah pemodelan struktur, eksekusi analisis, dan pemeriksaan atau optimasi desain sehingga memudahkan dalam melakukan pemodelan secara menyeluruh dalam waktu singkat dan hasil yang akurat. Keunggulan dari SAP 2000 antara lain adalah aplikasi SAP 2000 memiliki fasilitas untuk desain elemen, baik material baja maupun beton. Program yang dirancang untuk mengetahui adanya gaya yang muncul akibat beban yang diterima oleh elemen bangunan. Program SAP 2000 berperan untuk menghitung setiap konstruksi baja dan menghitung setiap momen struktur bangunan dalam perhitungan evaluasi kali
ini penulis memilih menggunakan software untuk memudahkan dalam perhitungan struktur, yaitu aplikasi SAP 2000. Selain itu, SAP 2000 juga berfungsi untuk menganalisis pembebanan pada struktur bangunan meliputi beban mati, beban hidup, beban gempa, dan beban angin. Nah, kemudian kita menuju ke langkah-langkah cara kita mendesain bangunan gedung menggunakan bracing pada SAP 2000. Langkah pertama yaitu kita menentukan data perencanaannya. Kita menentukan dimensi gedung, jumlah lantai, dan ketinggian. Kemudian kita menentukan mutu beton atau baja, profil baja, dan data material lainnya. Kemudian kita memilih beban rencana, beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa sesuai SNI 1726/2019. Nah, setelah kita menentukan data perencanaan, kemudian kita merencanakan sistem bracing apa yang kita pakai. Kita menentukan tipe bracing, X bracing, K bracing, P bracing, dan lain-lain. Setelah kita menentukan tipe bracing, kemudian kita menentukan posisi bracing di grid struktur. Langkah kedua yaitu pemodelan SAP 2000. Kita membuat model baru. Kita memilih satuannya itu KN per meter. Kemudian kita mendefinisikan grid dan story sesuai dimensi gedung. Setelah itu kita mendefinisikan material. Kita pilih dipen, material, kemudian kita tambahkan beton, baja. Nah, terus setelah kita mendefinisikan material, kita mendefinisikan penampang. Sama juga define section properties, frame section, atau balok, kolom, dan batang bracing. Terus setelah itu kita memastikan profil bracing sesuai desain. Kemudian kita menggambar elemen struktur, memodelkan kolom, balok, tambahkan elemen bracing di bidang yang diinginkan, atau draw frame, kabel, atau tendon. Terus boundary condition, kita menetapkan tumpuan di pondasi. Biasanya join dasar diberi restraint 6 DOV. Langkah ketiga yaitu pembebanan. Kita pilih define load tensors, did live when EQX, EQY atau otomatis response spectrum. Kemudian assign beban, assign join atau frame loads. Kita memasukkan beban mati, beban hidup. Nah, untuk gempa depend response spectrum atau equivalent lateral force sesuai SNI. Terus load combination, depend load combination sesuai SNI. Langkah keempat yaitu analyze. Kita kemudian memeriksa model. Caranya yaitu cek terus analyze, cek model untuk mendeteksi apakah error koneksi penampang. Kemudian kita menjalankan analyze, yaitu analyze terus run analyze. Setelah kita analyze, kemudian kita melihat hasil simpangan yang telah kita buat tadi. Kita ke menu tampilan. Kita memilih tampilan deformasi yaitu display, show deformat, save, pilih kombinasi beban gempa atau beban angin. Kemudian kita memperhatikan defleksi puncak gedung. Yang kedua, output displacements. Display, join displacements, pilih titik puncak tiap lantai. Kita memilih titik puncak nih tiap lantai. Drive antar lantai, display, story drives. Kemudian kita bandingkan dengan batas SNI, yaitu SNI 1727 atau SNI 1726. Yang keenam yaitu evaluasi dan optimasi. Jika simpangan lebih besar daripada batas, perbesar dimensi elemen, ubah konfigurasi atau posisi bracing, atau tambahkan kekakuan. Kemudian kita ulangi analisis hingga memenuhi syarat. Kemudian kita pastikan faktor reduksi gempa R, kategori risiko, dan periode struktur dihitung sesuai SNI 1726/2019. Nah, langkah terakhir itu jangan lupa juga kita cek gaya aksial pada batang bracing untuk memastikan kapasitas tarik atau tekan mencukupi. Itu adalah sedikit langkah-langkah menganalisis simpangan pada bangunan gedung menggunakan bracing SAP 2000. Kemudian saya akan membacakan
hasil kesimpulan dari materi ini. Simpangan pada bracing yaitu pergerakan ke samping atau penurunan yang terjadi akibat beban gempa atau gaya yang menekan. Oleh sebab itu, pergerakan ini dapat dikurangi atau dikontrol dengan adanya elemen bracing yang dipasang. Bracing berfungsi untuk memperkuat titik-titik kritis dan mencegah pergerakan berlebih antar lantai, sehingga membuat bangunan lebih kuat dan stabil. Bracing juga merupakan elemen struktur penahan gaya lateral, di mana pada saat gempa terjadi, gaya lateral yang diterima oleh struktur akan diteruskan pada elemen bracing ini sebagai gaya-gaya aksial. Sistem rangka bracing yang digunakan yaitu sistem rangka bracing konstrik. Apa itu sistem rangka bracing konstrik? Sistem rangka bracing konstrik yaitu kekakuan sistem ini terjadi akibat adanya elemen pengaku yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang terjadi pada struktur. Cuma itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Baik, itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.